Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, pada baru-baru ini gempar mengenai satu laporan daripada IMF di mana dikatakan oleh IMF cuma Indonesia sahaja pada kali ini yang mampu bertahan daripada krisis global yang berlaku. Bukan sahaja pada satu negara tetapi terkesan kepada satu dunia pada ketika ini. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, guys. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ataupun baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan satu cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan satu laporan tergempar daripada IMF, di mana IMF menyatakan bahawa Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang mampu bertahan daripada krisis global yang melanda satu dunia pada ketika ini. Ada apa nih, guys? Adakah ini benar, guys? Jom, seperti biasa, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai krisis global yang melanda satu dunia yang Indonesia mampu untuk menghadapi krisis ini. Jom, semak video ini. Amerika Serikat hingga Uni Eropa sama sekali tak percaya. Data terbaru IMF menyebut hanya Indonesia yang akan bertahan di tengah krisis ekonomi dunia. Presiden Joko Widodo mengungkap data terbaru International Monetary Fund terkait situasi global hasil pembicaraan dengan Managing Director Dana IMF, Kristalina Georgieva, bahwa sebanyak 96 negara maju dan berkembang kini resmi menjadi pasien IMF. Hal yang lebih mengejutkan, ternyata mayoritas negara Eropa diam-diam juga jadi pasien IMF. Saya bertanya kepada Managing Director IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasien IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia ini jadi pasien IMF. Artinya, tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah. Ungkapnya pada pembukaan muhasabah 13 KMHDI 2023. Dari data yang dirilis tersebut, nama Indonesia tidak masuk ke dalam 96 daftar negara yang berpotensi alami krisis ekonomi. Bahkan, IMF menilai pertumbuhan Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di tengah perlemahan ekonomi dunia. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, di Hotel Riga Royal Hiroshima, Jepang pada Sabtu 20 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Pelaksana IMF menilai kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil di tengah situasi perekonomian dunia yang sedang dihadapkan dengan banyak ketidakpastian. Di tengah situasi ekonomi dunia yang diwarnai dengan ketidakpastian, ekonomi Indonesia cukup baik dan stabil, dengan pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia, ucap Kristalina. Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,1% pada tahun 2023 dan 5% pada tahun 2024. Melihat hal tersebut, IMF berharap Indonesia dapat ikut serta dalam memberikan bantuan kepada negara berkembang lainnya. IMF harapkan bantuan Indonesia kepada negara berkembang lain, terutama di bidang pengentasan kemiskinan, kata Kristalina. Direktur Pelaksana IMF juga menilai bahwa Indonesia memiliki peran penting di tengah situasi dunia yang sedang menghadapi banyak tantangan saat ini. Indonesia dinilai mampu untuk menjalin hubungan dan berkomunikasi dengan semua pihak.
Indonesia dapat berbicara dengan semua negara, semua pihak, dan di tengah dunia yang menghadapi banyak tantangan seperti ini, diperlukan lebih banyak lagi peran seperti yang dimainkan oleh Indonesia, tandasnya. Akan tetapi, Presiden Jokowi tetap meminta semua pihak sadar bahwa situasi sekarang dan ke depan semakin sulit. Maka dari itu, semua harus bersiap dan meningkatkan kewaspadaan. Tantangan dunia saat ini betul-betul tidak semakin mudah, tapi ke depannya juga akan semakin menyulitkan. Semakin sulit bukan hal yang mudah, kata Jokowi. Diketahui selepas pandemi COVID-19, situasi memang tidak cukup baik. Inflasi naik karena permintaan tiba-tiba meningkat seiring dengan kembalinya mobilitas masyarakat. Sementara pasokan tidak mampu mencukupi kebutuhan tersebut. Banyak negara juga yang sudah lolos dari pandemi COVID-19, akan tetapi masih harus mengobati luka memar seperti utang. Krisis ekonomi, bisa ngatasi pandemi tapi gak bisa ngatasi pandeminya. Krisis pangan bisa ngatasi pandemi tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%, jelasnya. Situasi semakin buruk ketika perang Rusia dan Ukraina menyebabkan krisis pangan dan energi. Kenaikan inflasi menjadi tak terbendung sehingga direspon agresif oleh beberapa negara maju. Melalui kenaikan suku bunga acuan, Amerika Serikat adalah salah satunya yang akhirnya membuat gejolak besar pada pasar keuangan. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas BBM naik bahkan 700%. Kita kalau naik dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20% demonya 6 bulan, itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidak mudah, terang Jokowi. Tensi geopolitik kini belum mereda. Perang Rusia dan Ukraina belum juga selesai, ditambah dengan ketegangan di Laut Cina Selatan atau LCS dan Semenanjung Korea. Rivalitas dan geopolitik juga begitu tidak semakin mereda, tapi semakin meningkat, memanas. Bukan hanya di kawasan di barat, perang Rusia dan Ukraina, tapi juga di dekat kita juga mulai memanas paparnya. Hal lain yang kini patut disikapi adalah perubahan iklim. Dampaknya sudah terlihat nyata seperti El Nino di berbagai wilayah. Kemudian yang tidak kalah menakutkannya perubahan iklim, climate change, yang sekarang mulai dirasakan hampir semua negara. Yang biasanya dingin jadi panas, yang biasanya panas jadi lebih panas. Gelombang panas super El Nino sebuah hal yang harus kita sikapi dengan bijak, pungkasnya. Saya bertanya kepada managing directornya IMF, terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF? 96 negara. Hampir separuh negara di dunia sekarang ini menjadi pasiennya IMF. Artinya, sekali lagi, tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah. Krisis ekonomi bisa ngatasi pandeminya, tapi nggak bisa ngatasi ekonominya. Krisis pangan bisa ngatasi pandeminya, tapi pangan harganya di banyak negara naik lebih dari 50%, ada yang lebih dari 100%. Krisis energi di beberapa negara di Uni Eropa, gas, BBM, naik bahkan ada yang sampai 700%. Kita kalau dinaikkan bensin 10% saja, mahasiswa demonya 2 bulan. Naik 20%, demonya 6 bulan. Itu ada yang naik gas sampai 700%. Bapak Ibu bisa bayangkan, saudara-saudara bisa bayangkan betapa tantangan dunia ini tidaklah mudah.
rivalitas dan geopolitik juga begitu. Tidak semakin mereda tetapi semakin meningkat, memanas. Bukan hanya di kawasan di barat, perang Rusia dan Ukraina, tetapi juga di dekat kita juga mulai memanas. Guys, pada tahun 2023 ini kita dapat nampak banyak sekali krisis yang berlaku. Bukan sahaja berlaku pada satu negara, tetapi berlaku pada satu dunia, guys. Semua negara di dunia ini terkesan. Dan kalau kita tengok apa krisis yang berlaku, krisis beras, krisis energi, krisis listrik, dan banyak lagi krisis-krisis yang berlaku. Dan di sebalik daripada berlaku krisis tersebut, berlakulah inflasi di dalam sesebuah negara. Dan apabila peningkatan berlakunya inflasi, berlakulah kalau kita tengok kejatuhan ekonomi dalam sesebuah negara. Dan dalam tahun-tahun yang akan mendatang, tahun 2024 sampailah beberapa tahun akan datang, dikatakan banyak inflasi dan banyak negara yang terlibat di sebalik daripada inflasi yang sangat-sangat banyak terkesan satu dunia pada ketika ini, guys. Di mana pada baru-baru ini presiden daripada IMF telah berjumpa dengan presiden Indonesia dalam satu event. Dan kalau kita tengok, satu data telah dikeluarkan oleh presiden ataupun oleh director IMF telah menyatakan bahawa kondusi ekonomi Indonesia pada ketika ini memang sangat-sangat terbaik. Di sebalik 94 negara di luar daripada sana yang mengalami krisis, dikala global krisis yang sedang berlaku, dikatakan daripada director IMF sendiri di mana Indonesia boleh survive ataupun Indonesia terselamat daripada krisis tersebut sebabkan dengan apa yang telah Indonesia laksanakan pada ketika ini. Mungkin di atas realisasi dan segala ekspor-ekspor ataupun ekonomi dan juga mikroekonomi yang telah dilakukan di Indonesia pada ketika ini. Cuba kalian di luar sana bayangkan, sampaikan data yang telah dikeluarkan sendiri oleh Director IMF, sampaikan Amerika Syarikat dan juga Uni Europe tidak percaya terhadap data yang dikeluarkan yang mana dikatakan Indonesia daripada 94 negara di bawah IMF, Indonesia merupakan salah satu negara yang terselamat ataupun yang mampu survive dikala krisis global melanda satu dunia pada ketika ini dan juga akan terkesan 2-3 tahun ke depan. Jadi guys, bagi pendapat kalian semua, apa yang Indonesia laksanakan dikatakan sampai mampu terselamat daripada krisis global yang melanda satu dunia, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.